kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita mengenangkan sekaligus juga merayakan saat di mana Yesus memberikan diri di dalam korban Ekaristi untuk keselamatan kita. Dan kita bersyukur melalui korban Ekaristi itu yang boleh kita rayakan setiap harinya. Jadi kesempatan rahmat untuk kita berjumpa dekat dengan Yesus, sumber hidup dan tujuan kehidupan kita. Maka kita mohon rahmat-Nya agar kita senantiasa mampu memaknai Ekaristi ini dengan baik, dengan tepat, dengan bijaksana, tidak sekedar ritual liturgi atau formalitas. Mari persiapkan Ekaristi ini dengan menyadari segala dosa dan kesalahan kita dan memohon kepada saya mengaku
Bimbinglah kami untuk selalu mengaku dan istiqomah tubuh dan jalannya, juga lantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan yang mengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Dan akan kita sama-sama. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti, lalu memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kudus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk menyenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mengatakan bahwa Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadahkan ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan.
minta minyak suci pas kalau di sini, jadi apakah kamu bisa? Saya cek di mobil ada saya bawa minyak suci ya. Saya cek, saya bawa solar, minyak suci dan lain sebagainya. Bisa. Lalu saya tinggalkan rapat, lalu balik dengan minyak suci. Ketemu dengan rumah tersebut, lalu beliau masih mengenali saya dengan baik, lalu bercerita dengan lancar. Lalu keluarganya mengatakan, Romo, beliau tidak hanya minta minyak suci, tapi minta dikirim komuni. Karena setiap hari Jumat beliau selalu dikirim komuni. Ini pengalaman perjumpaan saya dengan umat tersebut. Bagi saya, pengalaman kecil ini memberi makna tersendiri dan boleh untuk saya tawarkan sebagai renungan kita di hari-hari yang baru dari dalam Kristus ini. Bahwa rupa-rupanya bagi umat ini yang saya layani, komuni suci adalah sebuah di mana meskipun beliau mengalami sakit, tetapi kedekatan untuk selalu bersama dengan Yesus di dalam komuni suci dirindukan. Keluarganya mengatakan mungkin beliaunya berpikir bahwa besok itu hari Jumat, jadi minta untuk dikirim komuni. Pengalaman yang bagi saya bisa menjadi perbandingan bagaimana dengan kita di dalam memaknai DKI. Seringkali kita tidak lebih dalam atau tidak lebih besar gairahnya untuk menerima sakramen Ekaristi sebagaimana umat tersebut. Kalau boleh saya bandingkan dengan umat tersebut sebagai sebuah jalan permenungan kita, tidak lebih dalam, tidak lebih besar gairahnya untuk menyambut komuni suci di dalam Ekaristi. Kita yang lebih memiliki banyak kesempatan seringkali memberi kelonggaran yang lebih besar pula untuk tidak menyambut Ekaristi atau merayakan Ekaristi. Atau kita juga lebih longgar pula untuk melakukan ketidakpantasan, ketidaklayakan kita di dalam Ekaristi. Formalitas atau formalisme itu bisa tampak di dalam hal-hal seperti itu, bahwa berdoa Ekaristi atau bentuk-bentuk kesalahan yang lain berjalan bisa jadi, tetapi tidak sampai pada pendalaman rohani kita, hanya sekedar ritual, hanya sekedar formalitas belaka. Maka ke gereja yang kalau sempat, kalau bisa hari Minggu tidak ada sebuah pengalaman lebih. Lalu ketika merayakan pun tidak ada pemahaman yang lebih dalam lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Formalitas atau formalis, paham mendapatkan apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalani. Perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini, rasa saya mau mengajak kita semua untuk kembali kepada pengalaman dasar atas iman kita kepada Kristus, di mana Yesus merayakan perjamuan bersama dengan para muridnya untuk selalu dikenal dan dihadirkan setiap kali mereka merayakan perjamuan. Pengalaman formalitas tampaknya juga dialami oleh para murid
ketika mereka bersama dengan Yesus mengadakan perjamuan dan mereka tidak memahami, tidak mengerti siapa Yesus yang ada bersama dengan mereka. Formalitas itu bisa berlangsung melalui sesuatu yang tadinya istimewa kemudian menjadi biasa karena terbiasa, karena sangat dekat mungkin, atau karena ya sudah sepertinya alurnya yang kayak gini aja, seperti biasa. Misal itu jam 7 lalu kemudian nyanyian, ada saling Tuhan kasih kemuliaan dengan khotbah, komuni, nyanyian penutup, selesai pulang. Begitu terus dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu. Yang bisa jadi ketika kita menerima sakramen komuninya yang pertama, komuni kita yang pertama, menjadi sebuah momen istimewa. Secara dengan anak kita yang nanti akan menerima komuninya yang pertama, bisa jadi ini adalah pengalaman istimewa untuk mereka. Tidak untuk kita, karena kita sudah rutin, lalu menjadi sangat biasa Ekaristi, sehingga maknanya tidak lebih dalam. Para rasul juga tampaknya demikian. Mereka sudah hidup tinggal bersama dengan Yesus, sudah tahu bahwa Yesus itu bisa mengadakan mukjizat, sudah tahu bahwa Yesus itu melayani banyak orang, dia mengajar, dia sudah seperti orang biasa saja. Itu hal biasa yang dilakukan oleh Yesus. Yang terbiasa itu menjadi biasa, lalu kemudian terjadi berdampak makna hidup tinggal bersama dengan Yesus, sehingga mereka tidak lagi mengenali secara lebih jernih siapa Yesus yang ada bersama dengan mereka. Pendangkalan semacam itu juga terjadi pada diri kita ketika menjadi biasa Ekaristi itu, maka pemaknaannya pun menjadi nyata. Ekaristi kita biasakan, kita sederhanakan makna ini. Tidak kita siapkan dengan sungguh. Tidak hanya untuk umat, tetapi juga romonya juga. Romo bisa juga tidak menyiapkan dengan baik, tidak mendisposisikannya dengan tepat ketika merayakan Ekaristi. Maka momen hari raya dan dari Yesus ini jadi kesempatan saya, kita semua untuk mari kita memaknai kembali pengalaman kedekatan kita bersama dengan Yesus yang sungguh-sungguh hadir merayakan bersama dengan kita, memberikan korban hidupnya untuk keselamatan kita masing-masing. Mari kita maknai pengalaman berekaristi kita sebagaimana umat yang sudah tua tadi, yang mungkin juga tidak lagi mampu untuk bergelut dan berjuang sekuat kita yang masih sehat di dalam persiapan ini, tetapi mampu menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan di dalam kehidupan. Di dalam percakapan dengan umat tersebut, Romo saya sungguh-sungguh memaknai Ekaristi ini sebagai kesempatan bagi saya untuk bersatu dengan Kristus. Maka awal Tuhan memanggil saya sudah siap. Kebersatuan itu menyiapkan segala sesuatu untuk menyatu kami dengan Kristus. Anak-anak yang terkasih dan juga umat yang dicintai oleh Tuhan, mari dalam Ekaristi pada pagi hari ini kita berharap Tuhan agar Ekaristi ini sungguh-sungguh menjadi momen istimewa bagi kita untuk berjumpa dengan Kristus di dalam komunitas. Jangan kita formalkan atau rendahkan atau berkaukan makna Ekaristi oleh karena kita sudah terbiasa merayakan. Selalu ada kehadiran yang memberi makna baru untuk kita setiap kita merayakan Ekaristi. Ekaristi bukan hal yang biasa, bukan ritual liturgis belaka, tetapi Ekaristi adalah kehadiran Tuhan sendiri
yang sungguh-sungguh menawarkan keselamatan kepada kita semua. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh, tidak lagi ke atas disposisi batin yang tepat, karena kita mau menerima Kristus di dalam kita. Dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan persiapan untuk para calon penerima komuni mereka yang pertama. Sehingga untuk para calon penerima komuni pertama dari orang tua bagi saudari-saudara sekalian, secara bersejarah Eucharistik ini beberapa anak yang telah dibaptis waktu mereka masih kecil akan menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Mereka datang ke tempat ini dengan diantarkan oleh orang tua atau wali mereka yang dulu membaptiskan mereka. Maka mereka kita mendengarkan apa yang diminta para orang tua tersebut. Silakan para orang tua. Menanggapi permohonan Bapak Ibu, sekarang saya bertanya kepada anak-anak ini. Anak-anak yang terkasih, apakah yang kalian minta dari gereja yang kudus? Sebelum mengabulkan permohonan para orang tua ini, berkenan saya bertanya kepada para pendamping, para pembina calon komuni pertama yang terkasih, apakah menurut saudara anak-anak ini telah dipersiapkan dengan baik untuk merayakan peristiwa penting ini dan menerima komuni suci? Terima kasih atas kesaksian pembina. Saya bahagia mendengar kesungguhan anak-anak ini dalam menyiapkan diri menerima komuni pertama. Saudara-saudara terkasih, sekian waktu yang lalu atas permohonan orang tua mereka, anak-anak ini telah menerima sakramen baptis, yaitu ketika mereka masih kecil. Pada saat itu pertumbuhan dan perkembangan iman mereka dipercayakan pendampingannya kepada para orang tua dan wali baptisnya. Sekarang sebelum anak-anak ini diperkenankan menerima komuni pertama mereka, perkenankan saya selamat gereja meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap tugas yang dulu mereka sanggupi. Apakah Bapak dan Ibu sebagai orang tua mendidik anak-anak ini dalam iman kepercayaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan
yang memberikan teladan hidup Kristiani sejati kepada mereka. Bersyukurlah kepada Allah atas segala rahmat dan berkat yang telah dilimpahkan kepada Bapak Ibu selama ini dalam mendampingi mereka. Semoga Allah tetap senantiasa memberikan rahmat berlimpah dalam mendampingi anak-anak ini pada masa-masa selanjutnya. Bapak Ibu, para orang tua, para wali, penghuni pertama yang terkasih atas nama gereja, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah damping dan mengantar anak-anak ini datang ke sini untuk menyambut komuninya yang pertama. Dengan senang hati saya akan mengabulkan permintaan Bapak Ibu sekalian. Dalam hari kasih ini nanti anak-anak kita untuk pertama kalinya mereka akan menyambut komuni kudus tubuh dan darah Kristus. Dan sebab itu tidak sebagai orang tua wajib untuk terus mendampingi mereka di dalam keteladanan dan kesalehan iman di rumah. Maka sekarang kita serahkan mereka kepada Yesus Sang Penyelamat agar mereka diberkati, dirangkul dan boleh tinggal dalam kasih-Nya dan mereka pun semakin mencintai Yesus. Saya berminta para orang tua untuk mendoakan anak-anaknya supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Silakan. Saya undang para sekalian berdoa berdiri. Kita akan bersama-sama membaca tema komuni pertama dari Tuhan untuk membaharui janji baptis. Anak-anak yang terkasih dan para umat yang dikasihi Tuhan. Selama ini kita semua memberikan berdiri dan anak-anak oleh orang tua untuk mengembangkan iman yang telah ditanamkan dalam diri kalian sejak dibaptis sekian tahun yang lalu. Ini tumbuh berkembangnya iman dalam diri, mulai menjadi tanggung jawab karena kalian telah diizinkan ambil bagian secara penuh dalam perayaan Ekaristi dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Sekarang bersama seluruh umat yang hadir di sini,
Wanita kalian memulai janji baptis yang diucapkan oleh orang tua dan wali baptis. Mari kita bersama-sama menyatakan iman dan juga komitmen kita untuk setia kepada Tuhan. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil, yang tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudari menentang segala maksud buruk dan kejahatan dalam diri saudara, keluarga, lingkungan kerja, dan di tengah masyarakat tempat saudara hidup? Sanggupkah saudara-saudari senantiasa mengupayakan kebenaran, keadilan, dan menyederhanakan pola hidup? Sanggupkah saudara-saudari menentang arus jelek masa kini dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu pemalasan, kolusi, korupsi, nepotisme, kekerasan, dan manipulasi? Mari kita menyatakan iman kita. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Secara khusus untuk anak-anak. Anak-anak yang terkasih, percayalah kamu bahwa dalam sakramen baptis yang telah kamu terima, kamu sudah disucikan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dipersatukan sebagai warga gereja. Percayalah kamu bahwa dalam komuni suci, kamu menyambut Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepadamu. Berjanjikah kamu untuk selalu taat dan setia serta terbuka pada kehendak Tuhan? Berjanjikah kamu selalu mengikuti teladan Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putra-Nya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Dia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Kita semua kali bercikir dengan air suci sebagai saran kita mengingat dan meninggalkan baptisan kita. Amen.
dan selalu menyapa kita serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya yang mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon bagi para salam penerima komunitas yang pertama, berkati mereka di dalam hari-hari kehidupan, di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang sungguh senantiasa terbuka terhadap berkat-Mu, dan bakalan mereka pulang menjadi perpanjangan tangan yang menghadirkan berkat di dalam keluarga dan dimanapun mereka berada dan berjumpa dengan siapa saja. Mampukan mereka pulang untuk terus bertumbuh di dalam kesetiaan iman kepada-Mu. Jangan membiarkan iman mereka goyah di dalam perjalanannya, tetapi berilah mereka sungguh-sungguh kesetiaan dan ketaatan di dalam iman. Marilah kita mohon bagi para perempuan dan juga kita semua yang hadir dalam Ekaristi ini. Semoga kita mampu dengan tekun dan setia memaknai dari waktu ke waktu secara baru Ekaristi yang dirayakan. Ekaristi tidak sekedar ritual formal yang jatuh pada formalisme belaka, tetapi Ekaristi sungguh-sungguh menjadi kesempatan beragam bagi kami untuk bersatu dengan Engkau yang hadir, menawarkan dan menghadirkan keselamatan kekal kepada kami. Marilah kita Allah Bapa yang Maha Kudus, di dalam roti dan anggur, sari kandung dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karunia kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi pada siapa? Tuhan
saudara-saudari, supaya persembahkan kita bersama berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kiranya diri kami bawa kehadapan-Mu sebab ini dilakukan oleh Yesus pada waktu malam perjamuan terakhir. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang sungguh berharga, tetapi terima persembahan ini dan jadikanlah ini korban yang amat berharga, yaitu dan darah Kristus. Semoga kami yang menyambutnya nanti semakin lama semakin mencintai Putra-Mu, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghibur dan membimbingnya di seluruh muka bumi,
bersama hamba Paus kami Leo ke-14, dan uskup kami Kristoforus dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, saudara kami, keluarga kami, dan agar semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepada Engkau benar dan baktinya Engkau maklumi, bagi mereka kami mau persembahan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada Tuhan ujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk menebus sang jiwa mereka demi keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenal dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Deus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Christopherus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga. Dalam Tuhan, jadilah juga hidup kami sehari-hari dalam damai, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah berkali yang menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menenangkan kembali kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamaah, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mengatakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tak bermodal, roti kudus kehidupan
kehidupan abadi dan ialah keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti engkau berkenan menerima persembahan Abramu Abel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepada Allah yang Maha Kuasa, putuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang kudus. Kehadiran keagungan ilahi ini, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-Hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman, keluarga kami, dan beristirahat di dalam kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para kudus dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, memutuskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala-galanya. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, agar menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mari
Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, lihatlah, inilah rumah Allah yang menghapus dosa Dia. Berbagailah kita yang diundang di dalam perjamuan anak Tuhan.